Perhatikanlah gambar berikut dengan seksama. Benda apakah yang ada dalam gambar ini? Apakah kegunaan benda ini? Pernahkah kamu melihat atau melakukan kegiatan seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini? Siapakah yang pertama menemukan alat dan benda ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan membahas pelajaran tema 9, kelas 6, subtema 3, pembelajaran 2. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Yang pertama, pembelajaran IPA KD 3.7 dan 4.7 menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut berjudul Penemu Teleskop Pertama. Bernama asli Friedrich William Herschel, ilmuwan ini adalah tokoh astronomi Inggris yang lahir di Jerman pada tahun 1738. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap apa yang ada di langit, ia pun menciptakan sebuah teleskop. Ia telah mengalami beberapa kali kegagalan dalam membuat teleskop. Namun, dengan kegigihannya, akhirnya teleskop yang ia inginkan pun dapat diciptakan. Dengan teleskop ciptaannya itu, Herschel menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Awalnya, ia memberi nama planet ketujuh dari matahari itu dengan nama Sorgium Sidus. Nama itu diberikan sebagai penghormatannya terhadap Raja George III dari Inggris. Kemudian Johann Bode, seorang astronom Jerman, mengusulkan nama Uranus yang berasal dari nama dewa Yunani kuno. William Herschel tentunya membuka mata kita bahwa angkasa luar menyimpan banyak misteri yang dapat kita telusuri terus-menerus. Nah, anak-anak hebat, setelah membaca artikel tersebut, diskusikanlah bersama temanmu dampak yang ditimbulkan oleh penemu Herschel tersebut. Contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Dampak penemuan Herschel adalah kita dapat meneliti dan menelusuri benda-benda langit atau benda-benda yang ada di angkasa luar dengan lebih leluasa dan lebih akurat. William Herschel menjelajah angkasa luar dengan teleskopnya hingga menemukan planet Uranus. Tahukah kamu bahwa para ahli astronomi membagi planet-planet dalam tata surya menjadi dua kelompok menurut orbit asteroid? Kumpulan asteroid yang membentuk sabuk asteroid ini berada di antara planet Mars dan Jupiter. Kumpulan asteroid ini juga berputar mengelilingi matahari dalam orbitnya. Tahukah kamu apa yang membedakan planet dalam dan planet luar? Selain keduanya dipisahkan oleh sabuk asteroid, kamu dapat mengetahui perbedaannya dengan membaca dan melengkapi informasi pada tabel berikut ini. Nah, yang pertama, faktor pembeda, yaitu faktor ukuran. Planet dalam berukuran kecil, sedangkan planet luar berukuran besar. Yang kedua, faktor pembedanya adalah faktor partikel penyusun. Planet dalam terdiri atas benda padat, sedangkan planet luar terdiri atas gas. Yang ketiga, faktor jarak. Planet dalam berjarak dekat dari matahari, sedangkan planet luar berjarak jauh dari matahari. Yang keempat, faktor jangka waktu. Planet dalam mengelilingi matahari dalam waktu yang pendek, sedangkan planet luar mengelilingi matahari dalam waktu yang panjang. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.10 dan 4.10 mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Nah, anak-anak hebat, bacalah teks berikut yang berjudul Tempat Tanpa Bayangan.
Ayo menulis. Pernahkah kamu menulis sebuah surat untuk teman atau saudaramu? Atau pernahkah kamu menceritakan pengalamanmu pada saat berkunjung ke tempat-tempat yang menarik? Cerita fiksi tersebut mungkin dapat membantumu mengingatkan pengalaman yang serupa. Lakukanlah kegiatan berikut untuk menceritakan pengalamanmu yang hampir sama dengan cerita fiksi tersebut. Nah, yang pertama, gambarkan dan jelaskan tentang peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut dengan menggunakan diagram berikut. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Cerita tempat tanpa bayangan, unsur cerita, ekstrinsik dan intrinsik. Nah, intrinsik, yang pertama tema, berkunjung ke kota Pontianak. Tokoh Arika, latar kota Pontianak. Sudut pandang orang pertama, amanat, keunikan dan keindahan kota Pontianak. Gaya bahasa, makna asli tanpa kiasan. Yang kedua, gambarkan dan jelaskan peristiwa serupa yang terjadi denganmu atau orang-orang yang kamu kenal dengan menggunakan diagram berikut. Nah, ini sesuai dengan pengalamanmu ya. Yang ketiga, buatlah sebuah surat kepada teman atau kerabatmu tentang pengalamanmu berkunjung ke tempat yang menarik atau pengalaman lain yang menarik. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Yang keempat, ceritakanlah pengalamanmu yang serupa dengan cerita tersebut dengan menggunakan gambar yang telah kamu buat. Lalu, bacakanlah surat yang telah kamu buat kepada teman-temanmu secara bergantian. Adakah pengalaman menarik temanmu yang paling kamu suka? Yang ketiga, muatan SBDP, KD 3.4 dan 4.4, memahami patung. Seni patung konstruksi. Seni kerajinan membuat patung atau seni kerajinan patung di Indonesia sudah sejak lama berkembang pesat di berbagai daerah Indonesia. Hampir semua daerah Indonesia memiliki kerajinan patung yang merupakan bagian dari kegiatan budaya mereka. Patung merupakan benda 3 dimensi yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar tertentu dan dapat disentuh. Membuat patung memerlukan beberapa teknik, salah satunya adalah teknik merakit. Teknik ini dilakukan dengan merangkai atau merakit beberapa potong bahan-bahan untuk membentuk sebuah patung. Dalam membuat patung dengan teknik ini, diperlukan alat-alat yang sangat tergantung pada bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan berupa logam, maka alatnya akan berbeda jika bahan yang digunakan terbuat dari kertas. Di sekeliling kita terdapat beberapa contoh seni kerajinan patung yang menggunakan teknik ini. Salah satunya yang dilakukan Pak Ujang dari Bandung, yang membuat miniatur kendaraan skuter berbahan kaleng bekas minuman. Dengan menggunakan alat sederhana seperti gunting, lem, penggaris, dan tang, Pak Ujang mampu merangkai potongan kaleng bekas tersebut menjadi miniatur skuter. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada juga seniman asal kota Malang, Ono Sumarsono, yang membuat seni patung logam dengan bahan besi tua bekas pakai. Dengan menggunakan bahan logam yang berat tersebut, Ono berhasil menciptakan beberapa patung raksasa bertema hewan seperti buaya dan kura-kura. Dengan keahliannya, ia berhasil merakit potongan bahan-bahan dari besi tua, lalu menyambungnya hingga membentuk sebuah patung hewan raksasa. Nah, anak-anak hebat, berdasarkan bacaan tersebut, lakukanlah diskusi dengan teman sekelompokmu untuk mencari informasi tentang beberapa hal berikut. Yang pertama, lengkapilah tabel berikut ini dengan mencari tahu alat dan bahan yang digunakan untuk patung dan tema yang disajikannya. Yang pertama adalah gambar sepeda motor. Nah, alat dan bahan digunakan adalah tang, lem, barang bekas, jam tangan. Kemudian robot atau superhero. Alat yang digunakan adalah gunting, lem, karton, kertas bekas, penggaris, dan pensil. Kemudian helikopter. Alat dan bahan digunakan adalah gunting, lem, solder, bola, tutup botol plastik, botol bekas.
Kemudian yang keempat adalah mobil. Tema patung adalah mobil. Alat dan bahan digunakan gunting, lem, solder, bekas botol oli motor, tutup botol. Selanjutnya, tema patung adalah kijang atau rusa. Alat dan bahan digunakan gunting, ranting, kayu bekas, dan lem. Dan yang terakhir, tema patungnya adalah karikatur. Alat dan bahan yang digunakan tang, lem, sendok garpu, dan sendok makan. Nah, anak-anak hebat, patung manakah yang paling kamu sukai? Jelaskan alasanmu. Patung manakah yang ingin kamu buat dengan menggunakan alat dan bahan yang kamu miliki? Jelaskan alasanmu. Patung seperti apa yang kamu ingin buat? Kesimpulan apakah yang dapat kamu buat dari kegiatan tersebut? Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, patung konstruksi merupakan patung yang dibuat dengan merangkai alat dan bahan yang mudah didapat dengan berdasarkan tema tertentu. Yang kedua, membuat patung konstruksi dapat memanfaatkan alat dan bahan apa saja yang tersedia di sekitar kita. Yang ketiga, kreativitas memanfaatkan alat dan bahan yang sederhana dan imajinasi akan membantu membuat patung konstruksi sederhana. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.